Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita I'm the Virus Monarch. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Jinbai ingin Ling Yu membuat peraturan yang berbeda untuk setiap daerah. Ling Yu pun menerima perintah itu dan menanyakan apakah Jinbai mempunyai permintaan yang lain. Sambil memegang dagu, Jinbai mengatakan bahwa ia mempunyai permintaan yang sederhana. Ia ingin melihat dan merasakan sejauh mana indera Ling Yu bisa dirangsang ketika berkonsentrasi pada perasaan. Wajah Ling Yu semakin memerah ketika mendengar sebelum pada akhirnya ia menyetujuinya. Lagi-lagi Ling Yu memasang badan, menyodorkan bokongnya sambil menapakkan kedua lengan pada kaca, mengatakan kalau ia sudah siap. Melihat itu, Jinbai langsung menggasnya yang pada akhirnya mengeluarkan suara ehem-ehem yang mengisi ruangan. Malam berlalu, pagi telah tiba. Di saluran pembuangan limbah Dongsan, Jinbai mengatakan bahwa ia menemukan tempat ini kemarin secara arsitektural melalui gambar dan jejak tikus mutan. Jika berdasarkan gambar, seharusnya setelah masuk ada sarang para tikus mutan itu. Ia bisa membersihkan tempat ini seorang diri, tapi ia ingin segera melatih orang-orang kuat yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, dan bisa melindungi semua orang saat ia tidak ada. Karena itulah ia memilih mereka semua dan membawanya ke sini untuk naik level, dan jadilah tulang punggung Arya Vela mereka. Jinbai menanyakan apakah mereka semua siap untuk melakukannya. Song Zikyong beserta yang lain membungkuk dan dengan serempak mengatakan bahwa mereka semua sudah siap. Mereka memanggil Jinbai dengan sebutan Master. Mendengar itu, Jinbai meminta mereka agar bangkit berdiri dan mengatakan bahwa akan terasa aneh ketika sekelompok pria memanggilnya dengan sebutan Master. Mulai sekarang jangan memanggilnya dengan sebutan itu, tapi panggil saja dengan sebutan saudara baik. Setelah mendengar itu, sekarang mereka tampak lebih leluasa layaknya menjalin sebuah pertemanan tanpa ada rasa canggung. Jiwa kepemimpinan Jinbai ternyata cukup bagus. Ia melakukan itu untuk membuat bawahannya merasa nyaman. Jinbai perlahan turun menginjakkan kaki pada aliran saluran yang kemudian mengacungkan tangan ke depan dengan maksud membuka penghalangnya. Tidak memerlukan waktu yang lama baginya untuk menghancurkannya meskipun hanya menggunakan tangan kosong. Setelah pembatas terbuka, Jinbai mengajak mereka untuk segera masuk. Tapi di saat melangkah, tiba-tiba sistem panel muncul menginformasikan bahwa yang mereka lakukan akan memicu misi spesial penghuni selokan. Mendapati itu, Jinbai terkejut menanyakan apakah Zikyong dan Cheng Er juga mendapatkannya. Zikyong menjawab kalau ia juga mendapatkannya. Cheng Er mengatakan bahwa misi ini mengharuskan mereka membinasakan semua tikus mutan dan raja tikus serta menyelidiki sumber mutasi tikus. Adapun hadiahnya tergantung pada penyelesaiannya. Salah seorang pria menggunakan kemeja dan jas abu menunjukkan wajah terkejut menyampaikan bahwa ia dan rekan yang lain juga menerima misi yang sama. Perlahan mereka mulai berjalan memasuki saluran dan beberapa menggunakan obor sebagai penerangan. Zikyong mengatakan kalau di sini sangat gelap. Untung saja ia sudah meminta bawahannya untuk membuat obor. Jinbai mengatakan keadaan saluran lebih bersih dari yang ia perkirakan. Tiba-tiba sebuah suara gemerisik terdengar yang membuat Jinbai merentangkan tangan dengan maksud meminta yang lain agar berhenti dan berhati-hati karena mutan akan segera datang. Tidak berselang lama setelah ucapan itu keluar, mutan benar-benar datang melesat dengan kecepatan yang tinggi dengan maksud menyerang. Melihat itu, Jinbai langsung mengeluarkan kemampuannya yang tidak lain adalah mengubah bentuk lengannya.
Dengan penuh ambisi, ia menghadangnya dan memperingatkan yang lain untuk berhati-hati karena jumlah mutan lumayan banyak. Zikyong yang berada di belakang dan beberapa yang lain melangkah ke depan dengan maksud membantu untuk membasmi para mutan. Sekarang masing-masing dari mereka melepaskan serangan dengan teknik yang berbeda-beda yang membuat mutan satu persatu binasa sebelum pada akhirnya menjadi rata. Terlihat dinding saluran menimbulkan bercak cairan merah yang juga ikut bercampur mengalir bersama air. Tongkat Chang'er juga masih melekat menghujam mutan, sedangkan pria berbaju hitam mengatakan kalau ia akan mengambil equipment kulit tikus di sini. Di sisi lain, Qin Bai sedang duduk beristirahat bersama dengan Zikyong yang mengatakan bahwa bagian pipa hampir dibersihkan dan mereka telah membersihkan 16 bagian panjang dan pendek pipa. Mendengar itu, Qin Bai hanya terdiam karena bingung respon apa yang harus diberikan. Tiba-tiba pria berbaju hitam sedikit panik menunjuk ke depan dengan maksud memberitahukan bahwa ada mutan yang datang lagi. Namun kali ini hanya ada satu. Zikyong tersenyum ketika mendengar hanya ada satu dan menawarkan biar ia yang menanganinya. Qin Bai masih berdiam diri memperingatkan agar jangan lupa untuk menggunakan skill yang Zikyong miliki terlebih dahulu sebelum menyerang. Zikyong pun melakukannya. Ia menggunakan kemampuan insight kristal yang mampu melihat atribut target. Tapi tiba-tiba ia terkejut ketika mendapati itu adalah bos mutan yang berlevel 7. Ditambah lagi, ia tidak bisa melihat atribut spesifiknya. Yang dapat diamatinya hanyalah kekuatan dan kecepatannya yang masing-masing 30 dan 40. Sedangkan atribut yang lain belum terdeteksi. Qin Bai yang mendengar itu segera mengambil tindakan dengan melesat merubah salah satu lengannya untuk menghadapi mutan. Sedangkan Zikyong hanya bisa tercengang sambil memperingatkan pada Qin Bai agar berhati-hati. Kini ia menggoreskan cakarnya dan itu berhasil mendarat dengan sempurna yang membuat mutan tidak berdaya. Mutan yang telah binasa menyisakan energi biru di udara dan menjatuhkan sebuah item sepatu bernama Black Boot. Set pertahanan kelas E yang memiliki agility plus 5 berfungsi untuk melindungi racun dan mengurangi efek debuff racun. Set flag yang didapatkan 1 dari 5 plus 1 untuk semua atribut. Persyaratan penggunaan adalah Evolver yang memiliki level lebih dari 5. Sebagai catatan, jika penggunanya mempunyai wabah, maka akan menyebarkan ketakutan dan kematian kemanapun dia melangkah. Qin Bai yang berada di atas mayat mutan penuh tanya apakah sepatu itu adalah sebuah equipment. Raja Tikus sebenarnya seharusnya bisa menjatuhkan satu set equipment lengkap, tapi yang ini hanya satu item saja. Ia memutuskan untuk memakainya sambil mengatakan, meskipun kelasnya rendah, tetapi jika mutan mengumpulkan semuanya, maka mereka akan menjadi beberapa kali lebih kuat dari equipment normal dengan kelas yang sama. Qin Bai bangkit berdiri, meneruskan, Raja Tikus wabah telah binasa. Tugas yang tersisa adalah menyelidiki penyebab atau sumber mutasinya. Setelah beberapa saat berjalan, Zikyong mengatakan bahwa mereka sudah melalui 5 pipa. Tapi mengapa tidak ada tikus mutan lagi? Qin Bai kembali merentangkan tangan meminta rekannya untuk berhenti. Perlahan ia berjalan mengikuti energi kehijauan. Sistem menginformasikan kalau ia menyerap beberapa wabah untuk pertama kalinya. Pertama adalah wabah spor dengan poin virus plus 10. Kedua adalah wabah bone spor dengan poin virus plus 23. Ketiga adalah wabah rating dengan poin virus plus 15. Keempat adalah wabah mutan drag grand spore dengan poin virus plus 14. Dan yang kelima adalah wabah black death dengan poin virus plus 20. Qin Bai bergumam, ini adalah hal yang normal untuk menyerap virus dan wabah.
Tapi virus yang ia serap sekarang adalah sesuatu yang tidak ada di bumi sebelum ujian. Selain itu, jenis dan kuantitasnya bahkan bisa membahayakan para Evolver. Tatapan Jinbei mulai menajam karena merasa sumber mutasinya tidak jauh di depan. Ia menghentikan gumamnya, meminta pada Song Zikyong beserta yang lain untuk tidak pergi lebih jauh lagi dan segera kembali. Sedangkan ia terus berjalan seorang diri sambil menilai bahwa ini adalah hal yang menarik. Setiap langkah berjalan mendekat titik-titik virus tumbuh lebih cepat. Ia menjadi penasaran dan ingin tahu berapa level pertumbuhannya saat ia menemukan sumbernya. Tidak berselang lama ia menemukannya dan itu adalah mayat yang mengembang di udara dengan memancarkan energi kehijauan bercampur dengan keunguan. Selain itu di sekitarnya juga ada asap berwarna putih yang mengepul. Melihat itu Jinbei bingung penuh tanya apakah ini sumber mutasi dan virus wabahnya. Setelah mengamati dengan teliti Jinbei mengatakan, dilihat dari konsentrasi virus wabahnya, sumbernya pasti di scroll ini dan ia pun mengambilnya yang kemudian membukanya. Di dalamnya bertuliskan, High Priest mengorbankan nyawanya dan meninggalkan sebuah nubuat untuk mereka. Dewa mereka yang agung akan menyalakan api ilahi selama ujian ini dan naik ke kerajaan tertinggi para dewa. Mereka akan mengorbankan dunia hanya untuk meninggalkan jejak perjalanan dewa di ladang ujian. Hidup mereka akan berubah menjadi kesadaran ilahi. Roh dan nama mereka akan hidup dan dikenang selamanya. Kultus wabah Lilian Bau. Semua hal sudah rusak, semua makhluk adalah abadi. Selesai membacanya, Jinbei penuh tanya tentang kultus wabah karena ia tidak pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya. Tapi bagaimanapun itu, setelah menyerap semua virus wabah di sini, ia akan dapat membuat terobosan besar dalam kekuatannya. Ia berniat untuk menggunakan kemampuan virus absorption. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi pada lengannya yang membuat scroll itu terlepas. Kini ia menjadi panik dan bingung. Tubuhnya juga mulai gemetar disertai dengan energi hijau dan ungu yang memancar. Setelah beberapa saat, tubuhnya kembali normal, sedangkan tubuh mayat terjatuh di air dan tidak lagi mengeluarkan energi. Sistem panel muncul menginformasikan bahwa sistem PROM misi spesial tuan rumah saluran pembuangan selesai, memperoleh 2000 XP dan mendapatkan hadiah acak. Terlihat di telapak tangan Jinbei ada bekas energi yang masih melekat. Itu adalah sigil wabah sebagai bukti anggota inti dari kultus wabah yang terkumpul dari wabah mengerikan tanpa terhitung jumlahnya. Sigil akan berubah jika sigil wabah lain berada dalam radius tertentu. Lagi-lagi Jinbei semakin bingung tentang sigil wabah yang dimaksud. Perintah sistem kembali muncul menyampaikan kalau segel tidak rusak oleh wabah, melainkan memperoleh segel wabah, berhasil mencapai kondisi pemicu untuk misi selanjutnya. Misinya adalah kultus wabah dengan tingkat kesulitan Triple S. Mengetahui itu, Jinbei hanya tertegun sebelum pada akhirnya muncul informasi baru mengatakan kultus wabah telah mengorbankan dewa-dewa lama dan membawa harta yang tidak terhitung jumlahnya ke dunia ini untuk menyambut dewa sejati dalam nubuat mereka. Jika Jinbei memiliki sigil wabah, maka memenuhi syarat untuk menjadi dewa nubuat yang sebenarnya. Jadi temukanlah anggota kultus wabah dan ikuti tes mereka. Tujuan misi adalah menemukan pembawa wabah, adapun hadiahnya belum diketahui. Jinbei menyimpulkan bahwa misi kali ini berhubungan dengan otoritas dewa. Jika ia menjadi dewa wabah, ia akan memenuhi syarat untuk melawan dewa kegelapan secara langsung. Ia yakin akan menemukan pembawa wabah dan menyelesaikan misi ini. Tiba-tiba sebuah portal muncul yang terbentuk dari energi keunguan. Jinbei mengatakan dunionnya akhirnya muncul dan dengan segera ia menyodorkan tangannya.
Sistem menginformasikan bahwa Dongyeon tingkat kesulitan neraka di saluran pembuangan wabah sedang dibuat. Waktu yang tersisa dalam pembuatannya adalah 29 hari, 23 jam, 58 menit, 59 detik. Jinbei menyimpulkan, Dongyeon ini lebih sulit dari insenerator pendingin tingkat Nightmare kemarin. Butuh waktu sebulan untuk membuatnya. Sepertinya tingkat Dongyeon ini pasti tinggi. Ia akan kembali sebulan lagi untuk memeriksanya. Di sisi lain, Zikyong juga melakukan hal yang sama dan ia telah berhasil membuat Dongyeon di area selokan Dongsan dengan tingkat kesulitan normal. Level yang direkomendasikan adalah level 1 hingga 10 dengan batas 3 kali masuk per hari. Tiba-tiba Jinbei datang mengatakan bahwa itu adalah level yang tepat untuk Zikyong naik level. Zikyong menoleh ke sumber suara mengatakan, syukurlah Jinbei sudah kembali. Ia telah mengirim seseorang untuk memberitahu semua orang agar datang berkelompok untuk naik level di Dongyeon ini. Bukankah 3 kali masuk sehari tidak akan ada waktu yang terbuang? Setelah mendengarnya, Jinbei memuji Zikyong yang telah bekerja dengan bagus. 20 menit kemudian, Jinbei mengambil alih Dongyeon itu untuk membantu mengarahkan orang-orang. Ia menyampaikan bahwa Dongyeon Sewer atau saluran pembuangan pasti tidaklah luas. Jadi sebaiknya masuk dalam grup 4-8 orang saja. Hal penting yang harus diingat adalah mengutamakan keselamatan, sedangkan keuntungan adalah bagian kedua atau bonus. Dengan serempak, semua orang menjawab, mengerti. Jinbei menyampaikan bahwa Zikyong, Ching-er, dan Sosin akan masuk ke Dongyeon bersamanya, tapi mereka akan bertindak sendirian. Jinbei tidak akan melakukan apapun terkecuali jika diperlukan. Ching-er dan Sosin menyetujuinya. Mendapati persetujuan itu, Jinbei meminta mereka untuk bergabung dengan grup chat miliknya yang bernama White. Saat menerima undangan itu, Zikyong terkejut ketika mengetahui ID Jinbei yang bernomor Ovalpor 001. Jinbei menyampaikan bahwa penomorannya hanyalah urutan evolusi, jadi tidak perlu terlalu terkejut. Di sisi lain, Songge yang sedari tadi namanya tidak disebutkan mulai protes. Kenapa ia tidak mendapatkan undangan ke grup chat? Dengan sedikit tersenyum, Jinbei menjawab, itu memang karena ia tidak mengundangnya. Ini adalah haremnya, hanya orang yang setia dan mampu yang boleh bergabung. Jadi, seorang gadis kecil yang takut setengah mati pada zombie tidak akan mendapat undangan. Mendengar itu, Songgi teringat saat dimana ia diberikan ujian. Saat itu ia mengalami ketakutan yang luar biasa hingga mengeluarkan air panas dari tubuhnya. Mengingat kejadian itu, Songgi merasa malu dan sekarang mencoba memberanikan diri meminta Jinbei untuk tidak meremehkannya karena ia sudah dewasa. Jinbei menimpali, terserahlah. Kemudian ia memperlihatkan beberapa item untuk Songgi ambil dan dibawa masuk ke dalam Dongyeon agar Jinbei bisa melihat seberapa besar pertumbuhannya. Berpindah di dalam Dongyeon, terlihat Songgi membawa sebilah belati untuk menunjukkan pertumbuhannya pada Jinbei. Ia meminta agar tidak ada yang membantu karena ia akan melakukannya sendiri. Jinbei yang berada di belakang mengatakan pada Luli bahwa ia masih belum tahu bakat apa yang Luli dan Songgi miliki. Luli mengatakan bakatnya adalah illusion tingkat B yang memungkinkannya menciptakan hantu tanpa tubuh berdasarkan imajinasi. Di saat yang bersamaan, ia melakukannya untuk membuktikan pada Jinbei. Itu adalah sebilah pedang yang muncul menembus kedua telapak tangannya. Ia juga memberitahukan bakat yang dimiliki Songgi adalah Natural Attitude tingkat C yang dapat mempercepat pertumbuhan pengalaman dan kemahiran sebesar 50%. Jinbei menyimpulkan kalau bakat yang dimiliki Songgi adalah sebuah akselerator pertumbuhan.
Menurutnya, itu tidak membantu dalam pertempuran selayaknya bakat yang Luli miliki. Setelah sejenak Luli berhasil membinasakan 3 mutan, ia menanyakan pada Jinbai bagaimana dengan pertunjukannya mengingat para tikus ini jauh lebih kuat daripada zombie dan ia telah mampu melumpuhkannya hanya seorang diri. Jinbai sedikit memuji kalau itu lumayan, karena Songgi sudah berusaha keras untuk menjadi bagian dari haremnya, maka ia akan membuat pengecualian. Namun Songgi bersikap jaim mengatakan siapa yang mau bergabung dengan harem Jinbai, ia hanya sekedar membuktikan kemampuannya. Jinbai menimpali, baiklah jika begitu, ia akan menghormati pilihan Songgi. Jadi ia tidak perlu repot-repot mengirimkan undangan. Mendengar itu, Songgi menjadi panik meminta Jinbai untuk menunggu. Jinbai menanyakan, ada apa lagi? Bukankah sudah jelas? Dengan sedikit canggung, Songgi menarik ucapan sebelumnya, menanyakan, cuman bergabung grup saja kan? Kali ini Jinbai mulai menakut-nakutinya, mengatakan, sepertinya Songgi enggan untuk bergabung, maka ia tidak akan mengundangnya. Songgi semakin panik sambil menatap Jinbai. Di saat hendak berbicara, Song Zikyong yang merupakan ibunya menyela meminta pada Jinbai agar tidak menggodanya. Zikyong menyampaikan, Songgi sebenarnya mau bergabung, tapi pagi ini ia marah karena Zikyong telah memperkenalkan Jinbai pada Lingyu, bukan kepada Songgi. Setelah mendengar itu, pipi Songgi memerah dan merasa malu. Dalam hatinya sedikit kesal karena ibunya telah menyampaikan perihal itu. Jinbai mendekat mengirim undangan grup sambil membisikkan, demi ibu Songgi, terimalah undangannya. Pada akhirnya Songgi pun menerimanya. Envelope nomor 10.261.521 bernama Songgi telah menerima undangan Jinbai untuk bergabung dengan White Emperor. Songgi yang masih merasa malu langsung berbalik badan mengatakan bahwa ia ingin membinasakan beberapa monster dulu. Melihat tingkah laku Songgi, Jinbai mencibir, dasar gadis kecil tsundere. Dengan kata lain adalah gadis yang dari luar tampak cuek, pemarah dan tidak peduli, tapi sebenarnya berhati lembut. Zikyong mengatakan, Songgi hanya malu-malu, itu saja, jangan khawatir, tunggu sampai Dongyeon selesai dan setelah mereka kembali ke villa. Ia kemudian memegang pipi Jinbai meneruskan, ia berjanji untuk membuat Songgi memanggil Jinbai dengan sebutan ayah. Jinbai sedikit terkejut menimpali. Ternyata Zikyong berani juga ya. Zikyong mulai menunjukkan gaya elegannya, mengatakan, tentu saja ia harus berani. Dunia telah berubah, seorang gadis muda seperti Songgi yang tidak pernah menderita sebelumnya. Jika memiliki ayah seperti Jinbai, pasti akan sangat berarti baginya.